Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tahun 2021 telah kita lalui. Sekarang kita lagi menikmati tahun 2022. Berbicara tentang tahun baru dan lepasnya tahun, itu berarti kita berbicara tentang waktu. Dan ketika Allah berbicara tentang waktu, Allah menyediakan satu surah yang khusus membahas tentang waktu. Yang saya kira kalau kita orang Islam pasti menghafal surah ini. Dan surah ini termasuk surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Salah satu hikmahnya, berbicara soal waktu, Allah memberi satu surah yang pendek. Allah ingin mengingatkan kepada kalian, wahai hambaku, waktumu di dunia sangat ringkas. Jabatanmu di dunia sangat ringkas. Ilmumu di dunia sangat ringkas. Kekayaanmu di dunia sangat ringkas. Tapi ingat, semua yang ringkas itu tanggung jawabnya panjang. Apa gerangan surah itu? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bayangkan, Allah sudah menegaskan manusia dalam kerugian. Kecuali, Allah jelaskan, kecuali mereka yang tidak merugi dengan waktu. Satu, aman. Beriman kepada Allah. Silakan jadi orang kaya, beriman kepada Allah. Silakan jadi jenderal, pejabat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, silakan. Beriman kepada Allah. Silakan jadi pengusaha, beriman kepada Allah. Silakan jadi insinyur, beriman kepada Allah. Ketika kalian semua miliki dunia itu, lalu kalian tidak sertakan dengan iman, maka kalian harus tahu kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini tipu daya saja buatmu. Orang yang tidak merugi dengan waktunya, mereka membekali dengan iman. Dia ilmuwan, ilmuwan beriman. Dia pengusaha, pengusaha beriman. Dia pejabat, pejabat yang beriman. Akhirnya apa? Dunia dia sukses, akhirat dia dapat. Dunia dia jaya, sorga akhiratnya. Tapi ketika tidak disertai dengan iman, percaya, pasti akan ada akhirnya. Presiden jabatan paling tinggi di Indonesia, sudah berapa presiden di Indonesia? Dan pada akhirnya mumpung dan enak dia kalau 10 tahun. Ada juga yang tidak cukup 10 tahun. Tapi tanggung jawabnya ketika tidak disertai dengan iman. Maka demi Allah, presiden, menteri, tentara, polisi, pengusaha, ilmumu yang kau dapat itu akan menyusahkanmu di akhirat kelak. Iman adalah fondasi awal dari semua apa yang kita lakukan. Silahkan apa saja, kerjakan apa saja. Iman. Paling siallah dia di dunia. Tidak ada jabatannya. Tidak punya ilmu. Miskin pula. Tidak populer pula. Jelek pula. Lalu tidak punya iman. Inilah yang disebut celaka di dunia. Celaka di akhirat. Maka Allah ingatkan. Merugi kalian kecuali dengan iman. Wujud nyata iman. Ketika kita berbicara tentang iman selalu bilang, oh saya beriman kepada Allah. Mengaku beriman kepada Allah gampang. Tapi kalau kau beriman kepada Allah, Allah nanti tanya, kau beriman kepada Allah. Kenapa tiap Jumat kau selalu terlambat? Tidak pernah juga kau saya dapat di saf pertama di masjid sholat Jumat. Selalu terlambat dan paling belakang duduk. Itukah orang beriman? Dan percaya, dunia pasti ada akhirnya. Dunia, dua saja rumusnya. Kalau bukan yang kita tinggalkan dunia, dunia yang tinggalkan kita. Yang kedua, agar tidak merugi dengan waktu ini, kata Allah dalam Al-Quran, wa amilus salihat. Mereka beramal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh? Amal-amal, kebaikan-kebaikan yang bukan cuma kita yang nikmati, juga orang lain ikut menikmati. Saya cerdas, saya pintar, tapi kepintaran saya hanya menyelamatkan diri saya, bukan amal soleh namanya. Pintar, dia sebarkan kepintarannya ke orang lain.
dia ajarkan kepada tetangganya, diajarkan kepada murid-muridnya. Itu disebut amal soleh. Amal yang berlari, amal yang ikut juga dinikmati orang lain. Ada orang kaya, tapi kekayaannya hanya dinikmati sendiri. Dia tidak menjadi amal soleh. Amal soleh kekayaannya ikut dinikmati orang lain. Itu disebut amal soleh. Dia pejabat, pejabatnya hanya menguntungkan dirinya sendiri. Lalu dia jabatannya tidak menguntungkan orang lain. Maka dia termasuk rugi dengan jabatannya. Tapi kalau dia punya jabatan, jabatannya membuat orang semakin dekat dengan Allah. Maka itu disebut jabatannya beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Mereka yang nasihat menasehati dalam kebaikan dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Ajak orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik memang tidak gampang. Ada orang mau pakai sumbu pendek. Hari ini dia berdakwah, dia mau mengubah satu bangsa Indonesia. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Rasulullah memberikan pelajaran buat kita. Rasulullah berdakwah 20 tahun. Baru mampu melakukan Fathul Makkah. Membebaskan Makkah. 20 tahun. Ada orang baru 3 tahun jadi pejabat. Dikeriti jabatannya. Lalu dia merasa apa itu pejabat. Tidak mampu memperbaiki. Dia baru 3 tahun berkuasa. Rasulullah 20 tahun. Dikelilingi oleh para sahabat. Orang baik agamanya. Orang bagus ilmunya. Orang bagus ahlaknya. 20 tahun baru berhasil. Nabi Nuh. 900 tahun lebih baru datang pertolongan Allah. Maka dibutuhkan kesabaran. Ketika Anda berdakwah perlu kesabaran. Ketika Anda berdakwah jangan menghalalkan segala cara. Ketika Anda menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap ada koridor apa? Koridornya adab. Apalagi kita di Indonesia. Ada orang dakwah tapi memaki. Ada orang berdakwah memecahkan belah persatuan kita. Tentu tidak dibenarkan. Karena Pancasila mengajarkan kita dan itu juga agama. Apa Pancasila mengajarkan kita tentang adab? Sila kedua. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama juga mengajarkan kepada kita puncak dari semua ilmu adalah adab. Dan Rasulullah dihadirkan di dunia ini ditanya, "Ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Jadi kalau ada orang cerdas, ada orang hebat merasa dirinya, tapi tidak punya adab. Sesungguhnya dia di hadapan Allah, manusia orang yang rendah. Akhirnya, Bapak Saudara yang saya muliakan, kita memasuki tahun baru. Ibaratnya membuat konten. Sekarang ini masa media massa, sepertinya semua kehidupan kita direkam di medsos. Makan, masukkan video. Jalan di mobil, foto, share. Kalau itu dikembalikan ke dalam ayat ini, Allah memberikan kita waktu 2022. Silakan kau bikin konten. Silakan kau bikin apa saja rekaman dan fotomu untuk di akhirat akan ditayang. Semua yang kita buat di dunia, semua yang kita lakukan di dunia itu konten. Rekaman-rekaman. Siapa yang rekam? Bukan kameramen. Siapa yang rekam? Rakit dan atid. Apa saja yang kau lakukan. Kekayaanmu, jabatanmu, kemiskinanmu, ilmumu, ahlakmu. Semua direkam. Dan pada saatnya nanti ditayangkan di akhirat. Di padang mahsyar. Diputar kitu film. Oh ini waktu dasat colek orang. Oh ini waktu bonceng cewek. Semua. Diputar semua itu. Dan alhamdulillah. Seperti layaknya bikin film. Sebelum ditayang itu saya kalau bikin konten-konten. Sebelum ditayang saya edit dulu. Oh ini jangan kasih masuk. Memecah belah persatuan. Hapus. Oh ini tidak bagus, merusak perasaan orang lain, hapus. Begitu juga di dunia, ada editnya. Apa editnya konten-konten yang kita bikin 2022 ini? Itulah taubat. Sebelum tayang film kita pernah salah di 2021. Pernah kita hilaf di 2001. Maka Allah sampaikan, wala tai'asu mir rauhillah. Ajakmu peturennu. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau ampunanku. Dan hebatnya kita bertobat penuh dosa dan penuh langit dosa kita. Allah menyambut kita dengan dosa itu. Dengan menyambutnya berlari. Dan Allah menyampaikan. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka 2021 kita lewati. Menyongsong 2022. Masuk 2022 ini. Perbaiki kehidupan kita dengan bekal iman. Amal soleh. Nasihat menasehati dalam kebaikan
dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Dan kalau ada noda dan salah yang telah kita lakukan, jangan putus asa dan kecewa karena Allah Maha Pengampun. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izaizil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.